Sahabat SCP Kota Uppsala yang ada di dekat Stockholm. Seperti saya pernah sampaikan dalam edisi sebelumnya, kira-kira 20 menit gitu ya, naik kereta cepat dari Bandara Arlanda. Dan dengan penduduk sekitar 400.000, dianggap sebagai kota yang lumayan besar gitu ya. Mungkin kalau kita membayangkan kota-kota di Indonesia itu kota besar ya juta kira-kira penduduknya. Tapi di daerah utara di North Country, rata-rata kota besar itu penduduknya ya paling berapa? 500, 100.000, kira-kira demikian. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang menarik karena kita terbiasa dengan situasi kota yang besar, yang hiruk-pikuk dan sebagainya. Ya, seorang yang bernama Dalai Lama, sepertinya banyak yang sudah mengenal beliau. Berasal dari Tibet gitu ya, seorang biksu yang terkenal. Dia pernah berkata bahwa berpikir positif itu menolong orang untuk juga bersikap positif ya. Menurut saya ini saya setuju gitu ya, kebenarannya 100% gitu ya, demikian. Misalnya begini, saat suasana hati itu tidak enak begitu ya, semuanya itu bisa salah. Dan ketika hati itu tidak enak suasananya itu, maka orang jadi lebih sensitif. Hal-hal yang dulunya tidak ada masalah, tapi gara-gara hati itu tidak enak, dia jadi sensitif. Misalnya, habis bertengkar dengan pacarnya begitu, kemudian sampai di rumah disapa sama orang tua atau disapa sama saudaranya gitu ya, disapa dengan gaya sebenarnya bukan hal yang aneh gitu ya, bukan hal yang unik, bukan bermaksud mengejek gitu ya, tapi misalnya nih, wah yang baru pulang pacaran gitu, itu bisa marah gitu. Kenapa? Ya gara-gara suasana hati itu tidak enak gitu. Suasana hatinya itu tidak tidak damai, tidak nyaman, sehingga sedikit saja gitu ya, sensitif sekali terhadap berbagai situasi yang muncul di sekitarnya. Dan tentu saja ini juga kita bisa aplikasikan terhadap banyak hal. Terutama ya kalau kita bicara dengan dunia pendidikan, pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Sebenarnya gitu ya, ceritanya mirip-mirip kalau kita buat dunia pendidikan begitu. Kita mirip-mirip gitu ya kalau kita bawa terkait dengan situasi mendengar cerita horor, mendengar kisah horor tentang dosen atau guru yang killer. Ada cukup banyak cara ya, ada cukup banyak cara orang menanggapi kisah ini ya. Jadi mendengar kisah horor tentang dosen atau guru yang killer itu setidaknya kita itu punya dua pilihan gitu ya, langsung percaya atau langsung tidak percaya. Kalau di dalam bahasa lain langsung percaya atau skeptis gitu ya. Jadi kita tuh punya dua pilihan. Dan bicara tentang situasi ini gitu ya, bicara situasi ini itu sekali lagi bisa jadi dipengaruhi juga oleh suasana hatinya, dipengaruhi juga oleh pengalaman dengan dosennya. Misalnya pernah ditegur, pernah kena marah misalnya, itu langsung otomatis mengasosiasikan bahwa benar kisahnya itu gitu. Padahal ya mungkin belum tentu, mungkin saja benar gitu ya, tapi suasana hati itu lebih dominan sehingga ketika mendengar kisah itu sudah diotomatiskan langsung percaya gitu ya. Dan secara umum kriteria dosen killer atau guru killer itu terkait dengan masalah nilai dan rate tidak lulusnya. Jadi kalau di dalam sebuah mata kuliah itu seorang dosen itu nilai rata-rata mahasiswa yang mengambil gitu ya, itu rata-ratanya itu rendah, itu dianggap sebagai dosen killer gitu. Atau dosen yang kelulusannya tuh rendah, jadi kelulusannya itu diharapkan 80%, 90% atau
lulus semua begitu, tapi yang lulus hanya 20%, yang lulus hanya 25%, mungkin 15% begitu ya. Nah, maka langsung dilabeli bahwa oh pasti killer dosennya itu, makanya yang lulus dikit. Dia pasti killer dosennya itu karena nilainya medit, kira-kira demikian. Nah, yang kelewatan cek ya video tentang dosen killer karena saya sudah posting sudah cukup lama. Semoga bisa menjadi pengingat buat yang sudah nonton, yang belum nonton gitu ya, bisa cek apakah Anda juga punya pengalaman yang sama dan ada kisah menarik di balik pelabelan dosen killer ya. Cek videonya. Saya memperhatikan bahwa seorang dosen itu salah satunya selain masalah nilai, selain masalah kelulusan begitu ya, dianggap killer itu saat mahasiswa itu merasa gitu ya dipersulit. Jadi mungkin gitu ya, mungkin dosennya tidak mempersulit, tetapi mahasiswa itu merasa bahwa dosennya itu mempersulit. Jadi kita membedakan gitu ya. Kalau prosesnya itu bukan mempersulit gitu ya, tetapi mahasiswa itu merasa itu dipersulit, maka memberikan suasana hati yang tidak enak. Dan suasana hati yang tidak enak itu membuat mahasiswa berpikir bahwa apapun yang dikerjakan dosen saya ini itu pasti sesuatu yang tidak enak, pasti mengindikasikan bahwa dia adalah dosen yang killer dan sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya gitu ya, selain memang ada gitu ya, saya tidak akan menampik situasi bahwa ada dosen yang memang, mohon maaf, hobi mempersulit mahasiswanya. Tapi ada mahasiswa yang memang malas dan tidak mau diarahkan, sehingga dia itu merasa proses yang disampaikan oleh dosennya itu dianggap sebagai mempersulit dia. Jadi merasa dipersulit itu gitu ya, itu membuat dia menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal yang disampaikan dan dikerjakan oleh dosennya. Misalnya, dosen mengatakan bahwa kerja tugas itu tidak boleh berkelompok gitu ya, karena rawan misalnya ada yang hanya titip nama, kira-kira demikian. Kalau mahasiswanya itu mahasiswa yang males gitu ya, yang cuma mau lolos bukan mau lulus, mungkin dia berpikir bahwa dia sedang dipersulit oleh dosennya gitu ya. Nah, buat yang kelewatan sudah ada video gitu ya, ketika seseorang merasa dipersulit sama dosennya gitu ya, mohon dicek, mungkin gitu ya, bisa menolong Anda untuk bisa melihat dengan lebih jelas ini dosennya sedang mempersulit atau kitanya yang memang malas. Saya melihat bahwa dosen itu saya anggap sebagai dosen yang killer gitu ya, itu kalau dia itu tidak mudah ditemui. Jadi ketika dosen itu mencoba untuk menghindar dari ketemu dengan mahasiswanya dengan berbagai macam alasan yang bisa jadi tidak masuk akal gitu ya, atau bahkan menolak untuk ditemui, maunya hanya ketemu di kelas, ditemui di luar kelas, ditanya di luar kelas tidak mau dan sebagainya, saya akan menganggap bahwa dosen ini adalah dosen yang killer. Karena apa? Karena sebagai seorang dosen seharusnya dia memberikan kesempatan buat mahasiswa untuk bertemu, untuk bimbingan, untuk bertanya, untuk bisa ngobrol gitu ya terkait dengan tugas, mata kuliah, materi yang tidak jelas, sehingga menjadikan proses belajar mahasiswa itu proses belajar yang berkualitas. Kemudian dosen yang killer menurut saya adalah dosen yang tidak bersedia menolong mahasiswa yang bertanggung jawab. Orang yang mahasiswa yang mau belajar, yang mau bertanggung jawab, seharusnya dia itu diberikan pertolongan supaya dia bisa belajar dengan maksimal.
Tetapi ketika ada dosen yang tidak mau menolong mahasiswa yang mau belajar, mahasiswa yang mau bertanggung jawab, sebenarnya saya mau mengatakan bahwa dia adalah dosen yang killer, karena dia sedang membunuh mahasiswa yang punya potensi untuk maju. Dia sedang membunuh mahasiswa yang punya potensi untuk berkembang dan seterusnya. Dosen yang sombong, dosen yang jaim gitu ya, arogan, sering marah tanpa sebab gitu ya, ngajarnya angin-anginan, nilai misterius. Wah, itu termasuk dosen yang killer menurut saya. Jadi dosen yang nilai misterius gitu ya, tetapi menguntungkan mahasiswa. Jadi tiba-tiba semua kelas mendapat nilai minimum B+ gitu ya, dan semuanya lulus begitu. Itu cukup banyak mahasiswa yang tidak peduli. Artinya, yes, misterius. Kita tidak pernah tahu dari mana nilainya, tapi menguntungkan, maka ya kita diem aja gitu. Tapi kok misteriusnya dibalik, biasanya rame gitu. Tapi buat saya, nilai misterius itu justru cukup berbahaya, karena itu mengaburkan proses yang seharusnya terjadi dengan bertanggung jawab. Berbicara tentang dosen, selalu ada fakta yang unik gitu ya. Faktanya itu begini, sebenarnya gitu ya, selama dosen itu murah nilainya, jadi menguntungkan mahasiswa gitu ya, walaupun dia itu ngajarnya ala kadarnya, ngajarnya angin-anginan, jarang masuk, jarang memberikan tugas, tetapi kalau dia itu nilainya murah gitu ya, nilainya misterius tapi menguntungkan mahasiswa, itu biasanya tidak dianggap sebagai dosen yang killer. Walaupun gitu ya, ya sebenarnya dia dosen yang killer sih gitu, karena dia tidak peduli dengan mahasiswanya. Jadi sebenarnya kriteria pelabelan dosen killer itu kuncinya lebih ke arah nilai mahasiswa. Jadi selama nilai itu memuaskan mahasiswa, maka posisi dosen itu aman. Selama nilainya itu oke gitu ya, semuanya di atas rata-rata gitu ya, maka tidak ada mahasiswa yang protes. Dan walaupun ngajarnya ala kadarnya, walaupun dia mungkin jarang masuk begitu, tapi karena menguntungkan mahasiswa tidak akan protes. Pernah saya berinteraksi dengan seorang mahasiswa, menarik gitu ya. Dia menceritakan kisah seorang dosen ya gitu ya, yang diprotes oleh mahasiswa, bukan karena dia itu sebagai dosen killer, tapi dia itu kalau ngajar gitu ya, itu ngajarnya ala kadarnya. Kadang-kadang di tengah-tengah mengajar dia bilang, sorry ya, terima telepon dulu gitu ya. Atau pada waktu dia mengajar, dia tidak menyiapkan banyak dengan baik, tetapi dia mengatakan, mahasiswa mengatakan bahwa tapi nilainya murah Pak. Tapi justru ada mahasiswa yang protes dengan situasi ini. Menurut saya ini sebuah anomali yang mesti dipertahankan gitu ya, supaya mahasiswa itu tetap menjaga tingkat kewarasannya, kira-kira demikian. Tapi fakta unik ini juga membuka mata saya bahwa masih ada kok mahasiswa di Indonesia yang waras, yang masih melihat bahwa mereka harus punya hak untuk menerima materi yang bertanggung jawab. Mereka punya hak untuk menerima pembelajaran yang berkualitas, kira-kira demikian. Jadi ketika pembelajarannya tidak berkualitas tapi nilainya itu murah, mereka tetap protes. Itu yang mereka lakukan. Pertanyaannya adalah, sekarang bagaimana menghadapi dosen yang seperti ini? Jika memungkinkan gitu ya, abaikan saja. Selama tidak mengganggu proses belajar Anda, sebenarnya dosen ini itu tidak perlu diperhitungkan. Selama tidak mengganggu proses pemahaman Anda di dalam belajar materi, selama tidak mengganggu proses Anda itu mengerti dan memahami materinya, biarkan saja. Karena sebenarnya sekarang sumber belajar cukup banyak. Anda bisa cari dari internet, Anda bisa baca dari buku, Anda bisa bertanya kepada dosen-dosen yang ada di luar kampus Anda gitu ya. Sehingga sorry gitu ya, tidak butuh mereka, kira-kira demikian.
Karena ngurusi orang yang seperti ini itu capek hati. Tapi kalau proses belajar Anda terganggu, kalau semangat belajar Anda terganggu, kalau apa yang disampaikan oleh dosen ini membuat Anda itu tidak sejahtera dan sebagainya, mungkin gitu ya, ada waktunya Anda perlu membicarakannya dengan kaprodi atau dekan. Ini menjadi sebuah catatan penting karena menurut saya ketika kita membicarakan tentang situasi dosen yang tidak bertanggung jawab tadi, yang dosen killer tadi, itu seharusnya itu kita mesti bersikap dengan bijak. Dan sikap dengan bijak ini tentu saja kita mesti juga menjaga hati gitu ya. Jadi dalam mengatakan suasana hati yang positif, sikapnya juga positif gitu. Suasana hati negatif ya juga negatif juga, kira-kira demikian. Jadi saya mendorong gitu ya, teman-teman mahasiswa yang menghadapi dosen seperti ini, jika memungkinkan abaikan saja. Sumber belajar Anda cukup banyak, tersebar di internet, tersebar di mana-mana. Di luar kampus juga ada banyak dosen yang bisa ditanya, bahkan dari luar negeri pun sekarang dapat dijangkau. Mungkin gitu ya, mungkin kalau menunggu jawaban perlu sabar gitu ya. Tapi jika sudah mengganggu proses belajar Anda, maka perlu disampaikan kepada kaprodi atau dekan. Tapi tahukah Anda bahwa ada sisi positif gitu ya, berjumpa dengan dosen killer yang sesuai dengan kriteria saya tadi. Dosen yang jarang ditemui, tidak mau ditemui, yang menolak ditemui, dosen yang tidak mengajar dengan bertanggung jawab, dosen yang nilainya misterius gitu ya. Ada sisi positifnya gitu ya. Saya berikan tanda petik gitu ya, karena memang agak berbahaya. Kadang-kadang dosen yang seperti ini itu dalam satu sisi itu bisa mendorong mahasiswa menjadi pembelajar yang mandiri. Artinya tadi saya katakan sudah abaikan saja. Justru mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Dia bisa survive gitu ya, siap untuk masuk ke dunia yang lebih luas lagi ketika nanti lulus dan bekerja. Toh proses belajar juga tidak akan berhenti, sehingga ketemu dengan dosen seperti ini itu sebagai sebuah latihan untuk menghadapi proses belajar mandiri yang mesti dikerjakan. Kemudian berhadapan dengan dosen seperti ini juga menolong mahasiswa sebenarnya untuk belajar berhadapan dengan dunia nyata. Dunia nyata itu tidak seindah dunia akademik begitu. Ada banyak realita yang mesti dihadapi, dan salah satunya adalah berhadapan dengan profil gitu ya, yang seperti dosen yang killer tadi. Tetapi ini ini bukan menjadi sebuah asas legalitas gitu ya, bahwa ya wes kalau gitu semua dosen jadi dosen killer aja gitu. Enggak, saya melihat bahwa jika memang Anda berhadapan dengan dosen killer yang seperti tadi saya sampaikan, sisi positifnya berarti Anda itu didorong untuk belajar mandiri dan Anda dipersiapkan untuk berhadapan dengan dunia nyata. Ya, semoga bisa melatih mental Anda, ya semoga bisa menyiapkan diri Anda untuk terjun ke masyarakat. Bukankah mahasiswa adalah agen perubahan yang katanya menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia? Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Kita jumpa lagi di materi yang berbeda, tempat yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Sampai jumpa.